selamat pagi. Apa kabarnya semua? Aduh, saya udah dapat langsung WhatsApp. Mana nih, mana nih? Oke, sebentar ya. Aku invite Mbak Midanya. Oke. Halo. Gimana Oh, kabarnya sorry, hari sorry. ini? Masih Ini udah saya. balik. Nah, kelihatan Nah, nanti buku-buku apa aja. selamat pagi. Ini baru ada. Halo, selamat pagi, Mbak Alia. Gimana kabar? Baik. Gimana cuaca Mbak Mida sekarang lagi di mana ya? Surabaya kah? Ya, di Surabaya. Di sini lagi mendung-mendung mesra ya. Mendung-mendung mesra. Di sini aku lagi di Bogor dari semalam jam 7 sampai sampai sekarang tuh nggak berhenti-berhenti, hujannya tuh gede gitu. Kayaknya langit lagi menangis, menguras emosinya. Tapi memang Bogor sering hujan kan ya? Bogor sering hujan, cuma beberapa hari yang lalu tuh panas banget. Terus 2 hari ini agak mendung, ya beberapa hari, 3 hari terakhir tuh mendung. Terus dari kemarin mulai hujan nih, mulai menangis. Gitu, mulai menangis langitnya. Mulai menangis atau lagi mencuci bersih. Entah, aku nggak tahu. Jadi Anu, eh, sambil nunggu teman-teman lah, masuk ini udah mulai banyak nih. iya. Kita Halo perkenalkan. semuanya. Iya ya. Kita perkenalkan diri ya. Jadi teman-teman, perkenalkan aku Alia. Jadi aku masuk anggota divisi communication dan PR-nya Indonesian Aroma Indonesian Aromatherapy Association. Nah, kita hari ini kedatangan tamu kehormatan nih, namanya Bu Mida Aromatika. Saya biasa manggilnya Mbak Mida karena akrabnya udah lama Yes. banget kita ya. Mbak Mida Mbak Mida ini ketua Indonesian Aromatherapy Association gitu, dan susah banget loh ini mendapatkan waktunya Mbak Mida, makanya kita beruntung banget bisa IG live nih ya Mbak Mida. Mbak Mida, cerita dikit dong soal IAA ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi IAA ini dicetuskan pertama kali itu karena pada saat kita konferensi internasional ASEAN Aromaterapi Conference, itu masing-masing dari negara berangkat atas nama asosiasi aromaterapi dari negara masing-masing, Hmm. kecuali Indonesia. Nah, Indonesia Hmm. ini kita berangkat masih atas nama Dewan Atsiri Indonesia. Jadi masih lebih ke essential oil secara globalnya, secara umumnya ya, belum Hmm. spesifik ke aromaterapi. Padahal judul konferensinya itu adalah ASEAN Aromaterapi Conference. Jadi memang spesifik aromaterapi. Nah, dari Hmm. situ pulangnya dari sana, kami di Dewan Atsiri kemudian berpikir, ini masa kita ketinggalan sih? Yuk kita bikin gitu. Hmm. Akhirnya pada saat itu di Bali, pada saat Konvensi Nasional Minyak Atsiri, kita berkomitmen untuk mendirikan IAA ini tahun 2019. Nah, Hmm. setelah itu kita meeting lagi tahun 2010, mulailah IAA ini dibentuk, dan kemudian kita mulai membuka membership untuk umum. Dan Hmm. sampai dengan hari ini ya, jadi 2 tahun. Kita memang masih baru, tetapi luar biasa, IAA membernya juga lumayan ya, udah semakin banyak, dan dari berbagai macam latar belakang. Bukan Hmm. hanya pecinta aromaterapi, ternyata peneliti juga tertarik ya. Kemudian ada Hmm. juga teman-teman yang mereka dari hulu, yaitu petaninya, penyulingnya juga ada yang ikut. Karena Hmm. penasaran sebenarnya essential oil ini efek terapeutiknya bagaimana gitu. Bukan Hmm. hanya sekadar bagaimana nanam tanamannya, bagaimana mengekstrak oilnya, tapi kepingin tahu manfaat dari essential oil itu sendiri. Oke, oke. Karena kan Jadi kalau di luar negeri sana kan minyak kita terkenal ya, tapi kalau kitanya sendiri kurang paham tentang essential oil kita kan sayang banget. iya benar. Jadi IAA ini berdiri tahun 2020 ya, berarti sekarang baru 2 tahun lah ya. Gitu, lagi Iya, lucu-lucunya baru nih 2 tahun. kayaknya. Lagi lucu-lucunya. Bener. Lagi lucu-lucunya 2 tahun. Lagi imut-imutnya. Iya. Terus Apakah formulator juga begitu? iya, nah, aku mau, jadi kita di IA tuh ada beberapa divisi kan ya, ada divisi edukasi yang buat mempromosikan soal apa?
essential oils atau minyak asiri Indonesia dan juga soal aromaterapi. Ada divisi industri, itu ada Gita yang dia tuh lebih ke relasi industri ya. Terus ada kom, PR, itu ada ada kita berempat, ada Mbak Indah, Helga, aku sama kesayangan kita William. William ada kan di sini. Terus juga yang paling penting sebenarnya divisi riset ya. Ini menarik banget ya kalau aku baca hasil penelitian riset minyak asiri di Indonesia. Jadi, oh ya aku mau tanya tuh, banyak ada yang nanya, gimana cara bergabung di IAA Kak? Katanya gitu. Gimana sih cara bergabung? Untuk bergabung dengan IAA sebenarnya mudah sekali. Teman-teman bisa menghubungi ini ya, bisa DM di akun IAA ini, tinggalkan nomor telepon, nanti akan dihubungi oleh tim dari IAA. Semudah itu sebenarnya ya. Atau bisa langsung menghubungi nomor WA, atau mendingan DM aja deh, DM ya di sini paling gampang ya, DM aja ya, DM aja di akun IAA ini, nanti akan dihubungi oleh tim IAA, semudah itu. Terus siapapun nanti tinggal bisa bergabung. ngisi. Oke. Kenapa? Siapapun bisa bergabung kan, maksudnya nggak harus yang belajar aromaterapi atau siapapun. Oke. Siapapun bisa, mulai dari mereka yang pecinta essential oil. Oh, saya senang pakai aja. Saya senang banget tiap hari diffuse essential oil, cium-cium oil, boleh bergabung. Mau formulator yang memang memformulasikan essential oil atau formulator skincare. Nah, nih teman-teman di NSFI ya. Yang kepengen bergabung dengan IAA boleh. Kita bisa berkolaborasi nih. Terus teman-teman mungkin yang peneliti tadi itu, peneliti itu banyak loh sekarang mulai bergabung di IAA karena essential oil ternyata kan efek terapeutiknya luar biasa banyak. Sementara ini riset yang banyak itu adalah riset tentang di Indonesia ya, di Indonesia ini yang banyak riset tentang misalnya budidaya tanaman itu yang bagus yang seperti apa, kemudian bibitnya yang bagus yang bagaimana gitu. Sementara efek terapeutiknya terutama untuk kesehatan manusia lebih khususnya itu belum terlalu banyak. Yang banyak malah referensi dari luar negeri. Tetapi kan referensi dari luar itu tidak bisa serta-merta diaplikasikan ke kita karena kondisinya berbeda ya. Kondisi kesehatan mereka berbeda. Secara fisikly mereka tinggal di daerah seperti apa, kita tinggal di daerah seperti apa, kita tropis, mungkin mereka mediteran, itu sudah berbeda. Jadi kita butuh riset yang memang dari kita, oleh kita untuk kita. Makanya divisi riset saat ini nih sedang melakukan riset juga tentang kananga. Ya, tentang kananga. Insya Allah nanti kalau sudah selesai semuanya bisa dipublish dan semua member bisa mengakses hasil risetnya itu. Oh, kenanga ternyata seperti ini ya, luar biasa gitu. Nanti one by one kita akan terus lakukan riset-riset, mulai dari mengumpulkan data-data ilmiah sampai dengan riset yang benar-benar kita lakukan sendiri risetnya. Oke. Semuanya boleh. Semuanya. Jadi semuanya boleh bergabung. Nanti yang ingin teman-teman yang ingin bergabung itu langsung DM aja ke @indonesia.aroma. Nanti kita akan follow up dengan form yang harus diisi lah sebenarnya kayak gitu. Ya, benar. Gitu. Terus tadi ngomong soal kananga tuh menarik karena aku tuh baru ngobrol sama Gita yang juga menjadi divisi industri ya. Dia bilang kalau nggak salah kita adalah pengekspor kananga essential oil terbesar di Indonesia. Di dunia. Yeah. Pengekspor di dunia. Jadi kadang mungkin teman-teman ada yang beli kananga tapi dengan label luar negeri, tapi ternyata sebenarnya asalnya dari Indonesia loh. Dari sini. Malah lucu ya, saya pernah waktu itu di Bali, saya ngisi acara gitu di salah satu eventnya teman-teman spa. Di sana yang hadir tuh teman-teman director spa dari berbagai macam hotel bintang 4, bintang 5 di Bali. Nah, mereka selama ini mengambil essential oil, salah satunya kananga, itu import. Padahal kananga itu di Singaraja banyak gitu. Jadi dari Bali dibawa keluar, balik lagi ke Bali. Kan lucu. Ya itu karena memang minimnya informasi. Gimana Mbak Mida? Karena minimnya informasi. Makanya ini tugas IAA di sini, kita untuk mensosialisasikan sebanyak mungkin sehingga orang tahu bahwa
source di Indonesia untuk essential oil itu banyaknya luar biasa. Bener Tuh. banget. Dan kualitasnya bagus, diakui Bener-bener dunia. banget. Oke, mungkin sekarang kita mulai aja kali. Aku ini buat teman-teman yang baru bergabung ya, aku sama Mbak Mida nih kita kalau ngobrol kayak gini karena kita berdua sama-sama bawel sebenarnya. Jadi kita flowing seperti ini aja ya. Nah, teman-teman, kita akan nanti ada giveaway, free giveaway 3 botol essential oils khas Nusantara dari Mbak Mida. Aku 3 botol essential oils ini untuk 3 penanya terbaik atau 1 penanya terbaik dapat 3 essential oils. Itu yang mana, Mbak Mida? Nah, terserah Mbak Alia deh. No, terserah aku. Oke. Essential oilsnya apa sih? Essential oilsnya apa sih? Essential oilnya yang khas Indonesia banget ya, yang diakui dunia. Jadi kita itu punya 3 besar essential oil yang luar biasa, yang saat ini istilahnya di luar negeri itu hampir belum tergantikan. Yang pertama patchouli. Ya, patchouli. Patchouli itu jelas Indonesia sudah, mau di mana-mana juga tetap Indonesia yang terbaik ya patchoulinya. Yang kedua clove yang memang khas Indonesia, karena di dunia itu yang punya clove cuma kita ya, sama Madagaskar ya. Tapi mereka pun setornya juga ke Indonesia gitu, karena Indonesia memang yang terbesar dan yang terbaik kualitasnya. Kemudian yang ketiga ada citronella. Citronella kita itu luar biasa ya, kandungan citralnya juga tinggi sehingga efek terapeutiknya bagus, dan itu kalau diturunkan turunannya banyak sekali. Bisa menjadi produk macam-macam. Wow, seru banget tuh. Patchouli ini aku paling suka, apalagi Sumatera patchouli. Patchouli itu smoky banget. Iya, ini nanti yang saya kirimkan adalah patchouli yang Sumatera. Wow, itu enak banget loh. Itu benar-benar enak banget dan khas. Oh ya, ini udah mulai banyak yang tanya. Teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, nanti di bawah itu tuh kelihatan tuh ada kayak tanda tanya nih. Ada tanda tanya. Nah, diklik aja tanda tanya, terus nanti pertanyaannya di situ ya. Soalnya kalau misalnya di chat, nanti biasanya itu suka kegulung dengan chat-chat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman kalau mau bertanya, itu bisa klik di bawah, ada tanda tanya tuh di situ, terus langsung tulis pertanyaannya di situ ya. Nanti kita akan, kita bisa buka, nanti kita bisa tampilkan pertanyaan, nanti bisa dijawab sama Mbak Mida di akhir IG Live. Oke, jadi teman-teman, untuk penanya terbaik, nanti kita lihat deh, apakah 1 penanya dapat 3 botol essential oils, atau 3 penanya terbaik dapat masing-masing 1 botol essential oils dari Mbak Mida. Tapi ada syaratnya harus follow Instagram kita, harus follow Indonesia.aroma. Jangan sampai udah nanya, tapi kok ternyata nggak follow, cuman kepo-kepo doang nih. Jadi di follow ya teman-teman ya, gitu. Terus, oke, sekarang kita mulai ya. Jadi dari tadi tuh Mbak Mida bilang sudah banyak penelitian soal minyak atsiri di Indonesia, gitu. Terus udah bilang juga ada beberapa minyak atsiri Indonesia yang khas banget. Sementara aku tuh taunya dulu tuh sebelum aku bergabung dengan IAA tuh emangnya kayaknya tuh minyak atsiri atau essential oils itu sebenarnya asalnya tuh dari Prancis gitu. Emangnya Indonesia itu punya tradisi pakai minyak atsiri. Sejarahnya tuh gimana ya sebenarnya? Atau kita ikut-ikutan Prancis atau gimana tuh? Oke, jadi memang kita kan tahu negara kita ini keanekaragaman hayatinya itu kan banyak banget. Iya kan, kalau kita mau menelisik sampai ke pedalaman hutan-hutan itu luar biasa, di kepulauan kecil-kecil itu banyak banget. Dan banyak menghasilkan essential oil murni. Nah, orang zaman dulu ketika essential oil ini belum semaju sekarang ya teknologinya, orang Indonesia itu sudah banyak menggunakan tanaman-tanaman aromatik yang digunakan dalam proses pengobatan sehari-hari. Jadi untuk kesehatan ya, spesifik untuk kesehatan. Itu dipakai dalam sehari-hari ya. Bahkan untuk perawatan kecantikan misalnya untuk berendam. Kalau untuk perawatan kesehatan itu mereka dibakar, dikeprek-keprek dibakar. Kemudian kadang tuh direndam sama air panas, sama minyak panas. Jadi itu kan proses macerasi, proses ekstraksi sebenarnya ya. Minyak panas itu disiramkan misalnya ke beberapa rempah-rempah.
kemudian dipakai untuk baluran, dipakai untuk pijitin bayi. Body oil Itu gitu sudah, ya. ya, itu sudah sejak zaman lama sekali. Bahkan saya sempat baca-baca tentang sejarah apa namanya pendudukan Indonesia oleh Portugal zaman dulu. Yang mereka cari itu kan rempah-rempahnya, ya. Hmm. Dan rempah-rempah yang dicari tentu mengandung essential oil. Rempah itu kan semuanya mengandung essential oil. Terutama pada saat itu adalah cengkeh dan pala. Kenapa kok Ya. cengkeh dan pala? Ternyata cengkeh dan pala yang dari Indonesia ini digunakan untuk preventif terhadap wabah Black Death pada saat itu. Hmm. Jadi Ya. ketika di Eropa itu wabah pes sedemikian ya, seperti kalau sekarang kita ada COVID-19, tapi itu yang lebih parah daripada COVID-19 sekarang ini ya, kabarnya Black Death itu yang paling parah sepanjang sejarah. Nah itu mereka mengalungkan, dibikin kalung gitu ya, ada kantong, di situ ada pala dan cengkeh yang harus selalu mereka hirup setiap kali. Hmm. Dan khasiatnya ternyata itu bisa mengantisipasi, melindungi mereka dari wabah pes. Nah dari situ mereka sangat tertarik dan mencari ini asal muasalnya dari mana. Ketemulah Indonesia, sampai akhirnya Indonesia ini dijajah. Nah begitu tahu bahwa ini bisa menghasilkan, bisa diekstrak menghasilkan oil, kemudian mulai dari penyulingan-penyulingan tradisional mulai dibikin. Jadi mereka mengajarkan kita, mengajarkan masyarakat gimana sih caranya untuk mengekstrak, gitu ya. Dibuatlah sulingan-sulingan yang bentuknya beda dengan yang sekarang. Alat sulingnya itu masih seperti yang waktu lalu saya ke Prancis itu, saya masuk ke salah satu museumnya mereka, yang Museum Fragonard namanya, yang paling terkenal di sana. Itu ada alat suling yang dari kuningan yang kayak labu-labu gitu, Ya, ya. zaman dulu. Nah, di Indonesia dulu begitu bentuknya. Karena mereka mengajarkan kita seperti itu. Akhirnya terus berkembang, mulailah tanaman-tanaman yang lain juga diekstrak. Oh ternyata ini manfaatnya banyak, ini manfaatnya ini diekstrak, dan mulai dikirimkan bukan hanya dalam bentuk bahan bakunya. Kalau dulu kan dalam bentuk bahan baku rempahnya nih, di sana baru diekstrak. Nah kemudian ketika masyarakat kita sudah mulai tahu bagaimana mengekstrak, kita lakukan ekstrak dan kita sudah mulai jual dalam bentuk oilnya. Dan itu bisa ditemukan di beberapa daerah, ternyata masih ada sulingan-sulingan atau alat-alat destilasi kuno yang tinggalan-tinggalan zaman penjajahan dulu. Itu masih ada. Ya. Masih ada. Nah, kalau tradisi nih, kalau kita bicara tradisi, dari tadi saya katakan bahwa awalnya masyarakat kita, nenek moyang kita belum tahu ya cara mengekstraksi sehingga menggunakan dalam bentuk bahan baku aslinya. Bisa dikeprek-keprek ya, kemudian dimaserasi dengan oil panas, minyak nabati yang dipanaskan. Terus bisa juga dengan diparut, kemudian dicampurkan dengan tepung beras, dijadikan lulur buat baluran dan sebagainya, dijadikan boboan istilahnya ya. Kemudian dibakar untuk kemenyan, untuk peribadatan ya. Nah, itu sudah sangat erat dengan kita. Ketika sudah diekstraksi, mulailah digunakan untuk bayi dengan nama minyak telon. Itu ketika sudah diekstrak, ketika sudah menjadi oil. Itu baru namanya aromaterapi ya. Sudah itu start awal aromaterapi tradisi khas Indonesia. Khas Indonesia banget itu minyak telon ya. Dikatakan telon karena terdiri dari 3 minyak, yaitu minyak kelapa sebagai basisnya, karena negara kita ini kan negara kepulauan, banyak banget kelapanya. Jadi sebagai basis oilnya atau carrier oilnya itu minyak kelapa. Dan 2 jenis oilnya ini adalah phenol oil dan cajuput oil, di mana negara kita termasuk salah satu penghasil minyak kayu putih terbesar di dunia. Dari situlah terus mulai sejarah berjalan tentang essential oil dan khususnya aromaterapi di Indonesia. Ini menarik banget ya Mbak Mida. Misalnya aku juga ketika Mbak Mida cerita soal Black Death di Eropa, itu emang rempah-rempah di Indonesia itu banyak dicari, karena aku juga sempat lihat sejarahnya. Jadi dokter-dokter di sana mereka membuat semacam maskernya tuh kayak paru burung, dan di ujung paruh burung itu ditaruh rempah-rempah supaya mereka hirup dan
eh, ya waktu itu dia dianggapnya bisa menangkal si Black Death-nya itu. Dan sebenarnya juga Iya. teman-teman yang dari ada saat mungkin aku sebut aja misalnya dari Young Living Essential Oils mungkin tahu Thieves. Nah coba dilihat Thieves-nya itu sejarahnya kayak apa, terus mungkin juga rempah-rempah yang terkandung di dalam Thieves-nya apa. Karena itu sebenarnya rempah-rempah Indonesia loh, gitu. Iya, iya, benar. Nah, Kita jadi bangga basic, ya dengan iya benar-benar. rempah-rempah Terus kita gitu. iya. Jadi basically nenek moyang kita tuh sebenarnya udah tahu manfaat aromaterapi dari tanaman-tanaman atau dari bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Mungkin tradisi yang Hmm, paling sederhana itu ya mandi air kembang, mandi 7 kembang gitu ya kan. Mandi benar. itu yang Mandi paling kembang, mandi rempah. nah, itu tuh bener lulur seperti kayak gitu kan. Cuma kita sebenarnya itu udah tahu manfaatnya. Mungkin kita intuisi atau feeling nenek moyang kita juga cukup kuat, tapi ekstrasinya masih sangat sederhana gitu kan. Dicampur sama oil atau direbus gitu, dicampur dengan air atau ditumbuk gitu kan. Nah, lalu kita mendapatkan teknologi ekstrasi yang lebih modern dari luar negeri yang akhirnya kita terapkan Benar, dari para buat penjajah itu ya. dan akhirnya kita bisa, oh ternyata cara ekstraksi untuk mendapatkan kemurniannya itu untuk menjadikan minyak asli itu caranya seperti ini. Oke 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 menarik. Jadi teman-teman, jadi nenek moyang Indonesia tuh sebenarnya luar biasa banget loh. Kita tuh udah intuitively udah tahu soal Ya. manfaat minyak asiri gitu kan. Mhm. Terus, Betul. nah Mbak Mida bisa disebutin nggak tiga atau lima minyak asiri Indonesia tuh yang khas banget tadi sebenarnya itu udah disebutin tapi mungkin ini ada teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa disebutin lagi gitu khas Indonesia minyak Oke. asirinya apa aja. Khas ya, yang khas Hmm. banget Indonesia dengan kualitas yang terbaik yang belum Hmm. tergantikan gitu ya. Yang pertama pasti pacoli tadi. Hmm. Pacoli itu sudah belum tergantikan. Pacoli ini pernah dibawa dari Indonesia, ditanam ke beberapa negara lain. Mereka coba kembangbiakan di sana. Memang tanamannya bisa tumbuh. Ketika diekstrak, oilnya memang keluar. Tetapi kualitasnya itu nggak bagus. Belum bisa mengalahkan essential oil, pacoli oil kita. Gitu. Hmm. Sehingga para buyer bisa dikatakan seluruh dunia ini masih bergantung dengan pacoli oil kita. Walaupun sudah ada produksi dari luar, tapi kualitas tidak sebagus kita. Jadi Hmm. kita tuh sangat khas sekali. Bahkan waktu saya ke Prancis untuk belajar aromaterapi waktu lalu ya, itu saya waktu masuk di apa namanya museumnya itu kelihatan ada tulisan besar banget Pacoli Indonesia. Itu gede begitu masuk pintunya, pintu masuknya masuk begini udah langsung gede tulisan Pacoli Indonesia. Hmm. Jadi kita memang terkenal sekali. Bahkan pada saat perkenalan di kelas itu saya bilang saya dari Indonesia, terus gurunya bilang, "Oh, Pacoli ya, Pacoli." Jadi identik sekali. Khas sekali Pacoli, ya. Nah, kemudian yang kedua, selain Pacoli tadi saya katakan clove ya. Hmm. Clove itu juga Indonesia yang terbaik karena kita negara kepulauan di mana tanaman clove itu atau cengkeh itu dia akan tumbuh dengan baik. Dia ketika berada di dataran tinggi tetapi dia terkena air laut. Nah, Hmm. datarannya tinggi tetapi terkena air laut. Nah, Indonesia itu kan banyak kepulauan-kepulauan yang kemudian dia bergunung ya. Jadi gunung tinggi begini udah kelihatan laut bawahnya. Nah, ini adalah tempat di mana cengkeh akan tumbuh bagus Hmm. dan kualitas minyaknya juga yang terbaik. Hmm. Hmm. Tanah kita yang luar biasa ini ya yang diberikan oleh Tuhan keberkahan yang melimpah. Ini benar-benar sebuah anugerah ya sehingga menghasilkan oil-oil yang sangat luar biasa. Kandungannya, efek terapeutiknya pun sangat bagus dan belum tergantikan. Hmm. Kemudian yang ketiga tadi saya sebutkan citronella ya. Citronella kita jelas ya. Kita hanya bersaing untuk citronella itu dengan satu negara yaitu China. Bersaingnya dalam hal quantity ya, dalam hal quantity. Tapi kalau quality atau kualitas kita masih yang terbaik ya citronella kita. Sehingga karena citronella kita itu luar biasa kalau ketika dijadikan turunan itu bisa menjadi turunan macam-macam produknya banyak sekali. Kemudian yang keempat, kalau bisa saya sebutkan ajarwood atau gaharu. Hmm. Gaharu kita itu luar biasa. Aromanya khas sekali. Bahkan dari satu hutan ke hutan lain, itu sudah beda karakter aroma. Walaupun dengan misalnya dengan jenis tanaman yang sama, misalnya apa namanya malakensis, sama-sama malakensisnya gitu ya.
Tapi di hutan A dengan di hutan B itu karakternya bisa berbeda. Ya karena infeksiusnya itu kan dia tanaman diinfeksi ya oleh bakteri-bakteri, kemudian dia baru menghasilkan getah kan begitu. Nah, si yang menginfeksi ini itu kan beda-beda nih dari satu hutan ke hutan yang lain. Itu yang membuat aromanya itu bisa apa ya, bisa berbeda dan spesifik. Oh, kalau ini dari daerah sini. Nah, gitu ya. Kalau orang udah biasa cium tuh gaharu, oh ini daerah sini nih. Oh ini gaharu dari daerah sini. Itu karena khas banget. Khas banget, tiap daerah tuh bisa berbeda-beda luar biasa. Dan ini masih paling dicari ajarwood kita. Kemudian ada lagi cendana. Sandalwood kita itu pernah sangat populer. Pernah sangat populer dulu ya. Benar-benar buyer itu carinya dari Indonesia. Tapi sempat ya waktu itu tahun 1973 atau 74 ya, pada waktu itu memang pernah ada sedikit kasus teman-teman penyuling itu dia sudah mengekstrak tanaman cendana sebelum usia cukup. Dan itu menurut aturan tidak boleh. Ya, itu sudah melanggar rules internasional. Ya. Nah, sebelum usia cukup itu sudah diekstrak. Kemudian dijual dan akhirnya ketahuan karena dari senyawanya itu kan ketahuan. Ketika ketahuan, kemudian kita mendapat teguran internasional dan akhirnya disalib sama Australia. Tapi kalau kualitas cendana Kupang itu top, luar biasa. Iya. Wah, menarik. Itu dari lima yang khas banget. Oh, satu lagi yang tidak ada tempat lain Indonesia ada, vetiver oil. Vetiver dari Indonesia. Akar wangi. Oh, vetiver akar wangi. Okay. Akar wangi. Nah, minyak akar wangi yang terbaik itu yang di Garut. Jadi akar wangi itu bisa ditanam di mana-mana ya, di Jogja juga ada, di mana juga ada. Tapi yang terbaik untuk perfumery itu hanya yang di Garut. Jadi dari daerah-daerah lain dipakai untuk craft, dipakai untuk apa gitu ya. Tapi kalau untuk diekstrak oilnya, yang terbaik tetap yang di Garut. Jadi seluruh dunia itu ngambilnya dari Garut oilnya. Wow. Jadi belum tergantikan. Sampai waktu lalu ada The Body Shop ya, mereka ambil syuting untuk iklannya mereka, itu datang ke Garut. Oh, oke. Ya, pada saat bayangannya di Garut, satu spot di Garut kota itu yang belum tergantikan untuk seluruh dunia. Ini lucunya tuh kadang-kadang kita tahu nama bahasa Inggrisnya, tapi kita malah nggak ngeh bahasa Indonesianya. Lokalnya ya. Iya, jadi kan sebenarnya tadi Mbak Mira udah sebutin ya, aku coba recap, ada 6 essential oils yang khas Indonesia. Patchouli, apalagi Sumatera patchouli itu khas banget aromanya. Dan juga sudah terkenal di dunia. Bahasa Indonesia patchouli adalah nilam. Minyak nilam, betul. Nilam, gitu. Sebenarnya cantik, tapi kita nggak biasa aja gitu kedengarnya. Terus clove itu cengkeh, gitu kan. Citronella ini sebenarnya kadang-kadang ada yang rancu di citronella sama lemongrass. Beda kan ya Mbak Mira? Nah, bedanya apa tuh citronella sama lemongrass? Nah, untuk serai-seraian itu ada 3 macam sebenarnya yang banyak di Indonesia ya, yang asli khas Indonesia. Yang pertama citronella, yaitu serai wangi. Serai wangi ini dia yang bukan untuk masak, jadi nggak bisa dimasak. Kalau dipakai masak rasanya nggak enak. Yang batangnya itu. Iya benar. Nah itu beda tanamannya sih, kalau dilihat hampir sama, hampir serupa. Bedanya kalau dipotek, dihirup, itu tiga-tiganya beda semua. Kalau dilihat secara physically, morfologi tanamannya, kalau detail ada perbedaan ya. Tapi kalau secara sekilas begitu hampir sama. Tetapi ketika dipotek, dihirup, bedanya tuh benar-benar signifikan. Nah, kalau yang citronella, ya ini kandungan citronellanya tinggi, ya aromanya khas citrus. Dan ini bukan untuk memasak, untuk obat-obatan biasanya. Kemudian untuk minyak tawon, untuk obat-obatan, untuk luka ya. Kemudian kalau yang kedua lemongrass ini aromanya lebih sweet. Aromanya lebih sweet. Lemongrass ini yang dipakai untuk masak, serai dapur istilahnya. Serai yang untuk bikin masakan sehari-hari. Dihirup jelas aroma masakan ya, yang kita pakai di dapur.
Hmm. Yang ketiga, ini Palmarosa. Oh, oke. Palmarosa itu serai merah ya. Kenapa dikatakan serai merah? Karena bawahnya itu yang biasa putih-putih bonggolnya itu agak kemerahan. Oh. Dikatakan serai merah itu Palmarosa. Itu asli Indonesia itu. Khas Indonesia sekali. Ah, oke. Palmarosa. Palmarosa oil. Nah, Palmarosa ini eh, biasa dipakai jamu kalau di Indonesia untuk Oh, pengobatan. Jadi yang dipakai untuk masak cuma lemongrass. Kalau oke. si citronella sama palmarosa lebih ke pengobatan. Ya, kalau Wow. palmarosa itu bisa untuk jamu minum. Tapi kalau citronella bukan untuk jamu minum ya, lebih ke topical. Oh, oke, oke, menarik banget. Jadi nanti Pak, Sekilas sama kalau kita lihat, kalau dipotek baunya beda. sekilas sama tapi Palmarosa beda. agak, iya, kalau Palmarosa itu geraniolnya tinggi. Geraniolnya tinggi. Oke. Geraniolnya tinggi. Jadi Palmarosa itu bisa diambil, diisolat geraniolnya untuk dijadikan apa namanya natural ingredientnya perfumery pengganti mawar, Oh, pengganti aroma agak-agak mirip rose. sih emang, agak-agak mirip sih sama rose Iya, aromanya. jadi geraniolnya diisolat, diambil, nah itu nanti dijadikan bahan baku perfumery. Karena Ah, yang paling tinggi dari tiga ini geraniolnya. oke. Jadi tadi aku Gitu. ulangi lagi, yang khas dari Indonesia ada patchouli, clove, aku bilang bahasa Indonesia ya, minyak nilam, cengkeh, terus serai wangi, betul ya, citronella itu serai wangi. Lalu kita ada agarwood, which is agarwood itu cendana. Lalu ada, Agarwood itu gaharu, sorry, agarwood itu gaharu, sandalwood itu gaharu. cendana, Sandalwood itu cendana. cendana. Lalu ada vetiver, aku juga baru tahu itu ternyata akar wangi. Dan adanya di Karwangi, Garut. Aku pikir vetiver, di vetiver dari Garut. mana? Ternyata tuh adanya di Garut. Karena memang karakter atau kualitas essential oils itu kan sebenarnya tergantung dari dua hal ya. Tiga hal sih sebenarnya. Bagian mana yang diekstrasinya, apakah akar, buah, Betul, batangnya atau daunnya, dan juga lingkungan alamnya. Betul nggak? betul, Lingkungan betul alam banget. yang sebenarnya menentukan si karakter khas essential oils ini. Makanya tuh kalau kita mencari essential oils, kita biasanya kita juga akan lihat originnya dari mana. Essential Hmm, oils ini dari mana? Karena bahkan kalau misalnya dari Indonesia, kayak paculi ya, paculi Jawa sama paculi Sumatera aja tuh beda sebenarnya. Gitu kan betul aroma. banget. Dan yang ketiga cara destilasinya, nah itu yang menentukan kualitas dan karakter dari masing-masing essential oils ini. Nah, teman-teman yang baru bergabung ini semakin banyak ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bertanya, nanti klik yang di bawah ya, yang ada tanda tanyanya nih. Udah ada 8 pertanyaan yang aku lihat. Jangan jangan bertanya di kolom chat karena suka kegulung sama teman-teman yang kasih informasi dan segala macam dan chat. Jadi kalau mau Ya, bertanya, nanti tanya di yang ada tanda tanyanya ini di bawah nih. Nanti bisa tulis pertanyaan di situ. Dan nanti untuk 3 penanya terbaik, kita akan mendapatkan essential oils khas Indonesia, yaitu patchouli, nilam, clove, cengkeh, dan citronella. Itu serai wangi dari Mbak Mida. Gitu. Tapi syaratnya harus udah follow Instagram kita ya. Oke, tadi tuh sebenarnya Gita nih, ini Gita ada Gita ini dari divisi industri nih, dia baru pulang dari Sumba. Aku bacain sebentar ya. Kemarin di Sumba saya hmm. baru tahu di sana sereh wangi disebut sereh tawon karena aromanya seperti Oh, minyak tawon. Hmm, tapi oh, beda serai dengan terawat. Singapura yang ada di Indonesia. Tidak seperti lemongrass oil yang di luar negeri ya Mbak, karena beda jenisnya. Ya iya, lingkungannya misalnya kayak Iya, sandalwood Indonesia ke salib sama Australia, tapi tetap karakter sama aromanya beda. Apalagi beda. sandalwood Kupang eh, itu ternyata tuh khas banget dan ternyata banyak dicari. Itu juga karena ada serangga yang endemik Hmm, di Kupang gitu kan, yang hmm, membuat si aromanya tuh lebih khas lagi gitu. hmm. Makanya Betul banget. mahal banget di Hmm. apa sandalwood NTT ini. Jadi agroklimatnya ya, agroklimatnya secara kompleks itu Iya, ya misalnya curah hujannya, kemudian paparan mataharinya, kemudian kelembapannya, suhu di daerah itu semua berpengaruh. oke. Ini tadi aku juga lihat sekilas Dredian, benzoin apakah dari Indonesia juga? Nah ini sebenarnya berkaitan sama pertanyaan aku,
berikutnya. Nanti kita jawab. Nah, Mbak Mida nih, ini sebenarnya agak nyambung. Bisa cerita soal gugulu nggak? Atau kemenyan Iya, Sumatera? Nah ini sebenarnya berkaitan dengan ini. Ya, ini kemenyan iya. Nusantara bagian barat dari Sumatera, gitu. Tanamannya atau nama latinnya ada Styrax app, gitu kan? Aku Iya. pikir selama ini namanya frankincense essential oils itu dari kemenyan, kemenyan Indonesia yang biasa dibakar orang lupa. Tapi ternyata tuh beda. Ini bisa Beda tanamannya. Mbak Mida soal gugulu Oke. ini. Oke, oke, Gunggulu itu kan memang tanaman asli, ya memang asli dari Indonesia, terutama banyak di daerah Indonesia Barat, ya terutama di Sumatera. Nah, Hmm. tanaman ini dia menghasilkan getah, getah yang kemudian ketika diambil dia akan memadat dan dia menghasilkan aroma yang luar biasa nih, yang khas banget. Kita biasa gunakan itu masih dalam bentuk belum diekstrak oilnya ya, masih dalam bentuk seperti kerikil-kerikil kecil ya, itu yang dibakar. Nah, Styrex ini ternyata di luar negeri luar biasa digemari untuk bahan baku parfum yang mahal-mahal karena aromanya itu kan apapun ya, apapun oil kalau dimasukin Styrex sedikit itu tiba-tiba menjadi khas banget gitu. Jadi ada semacam taste aroma itu yang ibarat kalau masakan itu kita langsung selesai makan itu masih keinget gitu ya. Nah, itu yang luar biasanya. Itu yang Tentunya luar ini. biasanya. Terus Nah, ini yang Styrex benzoin ya atau kemenyan yang banyak di pasaran. Itu kan ada macam-macam nih. Styrex itu ada jenisnya banyak ya. Yang di Indonesia ada kalau nggak salah yang banyak itu empat jenis gitu. Tapi yang paling banyak di pasaran yang benzoin yang sering kita temuin, yang dipakai misalnya di toko-toko parfum banyak dijual ya. Itu yang paling umum, yang paling karena produksinya yang paling besar. Dan itu memang khasiatnya luar biasa. Ketika di diffuse, dibakar, dia tuh termasuk antiseptik dan antibakterial yang sangat kuat. Jadi misalnya ini ada bakteri ini di sekitar kita, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, ketika kita diffuse, itu dia bisa membantu untuk mengontrol. Kita tidak membersihkan ya, tidak membersihkan bakteri, tidak membersihkan virus, karena kita membutuhkan itu juga untuk melatih imunitas kita, tetapi kita mengontrol. Ya, mengontrol kalau terlalu banyak virus di sekitar kita juga nggak bagus, terlalu banyak bakteri juga nggak bagus gitu ya. Tetapi kalau nggak ada sama sekali itu juga nggak bagus. Jadi kita mengontrol. Nah, salah satunya itu dengan membakar kemenyan. Nah, ini menjadi tradisi di daerah Indonesia Barat ya. Di Indonesia Barat itu kan kental dengan tradisi keagamaan. Ya, tradisi keagamaan. Nah, si Styrex ini dia selain untuk kesehatan tadi, dia ternyata meningkatkan fokus, konsentrasi atau kekhusyukan dalam peribadatan. Makanya sering dipakai untuk peribadatan. Misalnya nih di daerah Aceh yang kita tahu banyak pedagang yang datang dari Timur Tengah gitu ya. Nah, di sana nuansa religinya kuat sekali dan masih sering menggunakan kemenyan dalam peribadatan. Di tempat saya pun kalau ada acara-acara keagamaan besar, misalnya ada acara haul akbar gitu ya, misalnya atau ada acara dzikir akbar gitu, di tempat saya sini masih membakar kemenyan gitu. Karena memang bisa meningkatkan fokus dan menaikkan vibration kita atau vibrasi kita. Beda sama frankincense itu juga sama sebenarnya fungsinya mirip ya. Tetapi frankincense itu tanamannya berbeda dengan Styrex ya. Dan kalau frankincense itu dia lebih ke oleoresin. Lebih ke oleoresin yang kemudian diekstrak, diambil, diolah lagi ya, diambil minyaknya. Oke. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Iya sih. Sebenarnya karena saya kan punya frankincense, aku juga punya benzoin ya. Benzoin itu emang kental banget dia. Sementara frankincense kan lebih aja tapi benzoin itu bener-bener ya lumayan. Malah ada yang memadat loh. Benzoin itu dia kayak kristal gitu. Iya, kalau didiamin lama dia akan jadi kristal. Jadi bisa dibilang gugulu, bahasa lokalnya gugulu itu sebenarnya adalah benzoin ya, gitu. Iya,
Itu yang kita kenal Yang minyak. Styrex benzoin. Jadi kan Styrex apa gitu ya. Ah, Gitu. Dan oh, itu yang aromanya yang luar biasa itu. wow, oke oke. Jadi dari pohon Styrex ya, Styrex benzoin ya, itu yang dari Iya, Sumatera. Oke, dari itu yang Sumatera. sebenarnya kemenyan Nusantara. Nah, aku harus cari ini kayaknya. Styrex benzoin nih. Iya, itu terkenal banget loh kalau di perfumery, dunia perfumery yang dari Indonesia itu terkenal banget. Yang Hmm. dicari memang yang kita gitu. Ya, Oke. terutama spesifik yang dari Sumatera ya. Ya, tapi pasti Sama ada yang mahal satu ya, lagi nih, mahal. yang khas. Oh iya, yang khas dari Sumatera ada satu lagi, camphor. Tadi lupa saya. Camphor. Oh, oke oke Camphor oke. di daerah Barus. Makanya istilah jadi kapur Barus. Camphor Ah, itu sebenarnya. Camphor oke. dari daerahnya namanya Barus. Camphor Barus. Oke, oke, oke. Ini menarik banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata tadi kita ngobrolin sejarahnya ya. Nenek moyang Indonesia sebenarnya udah dari dulu kita Hmm. tahu secara intuitif ya mungkin manfaat aromaterapik dari tanaman dan bunga dan batang-batang di sekitar kita dan udah kita sudah menggunakan minyak asiri tradisional ya dengan cara ekstraksi yang tradisional gitu. Udah gitu ternyata banyak banget essential oils yang selama ini kita kenal dengan nama bahasa Inggris itu sebenarnya dari Indonesia gitu. Nah aku juga baru tahu yang vetiver dari Garut itu sesuatu yang shocking banget sih buatku. Aku pikir dari mana gitu kan. Nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih sebenarnya. Mbak Bida bisa cerita nggak soal kaju put gitu? Soalnya Oke. ya ini menarik kaju put karena kaju put itu kan essential oils ya karena kan cara cara destilasinya cara ekstrasinya kita sebut essential oils tapi kan orang Indonesia itu tuh kok mereka itu biasa memakai minyak kayu putih 100% gitu dibalurin ke badannya dari sejak bayi gitu nah itu tuh gimana tuh ceritanya tuh Mbak Mida itu kaju putih essential oils atau cold press oil atau gimana ya. Ya, ini penting sekali ya untuk kita sosialisasikan. Terutama kemarin ketika awal-awal pandemi, ketika orang belum tahu nih Canjuput yang bagus, yang sebenarnya itu yang seperti apa. Mereka cuma dengar rumor, oh minum minyak kayu putih gitu ya. Untuk menyembuhkan radangnya yang ada di leher, meredakan batuk dan gejala-gejala COVID yang lain. Akhirnya banyak orang tuh yang minum kayu putih yang ada di pasaran. Padahal minyak kayu putih yang ada di pasaran itu bukan murni 100%. Itu Nah, sudah dicampur, sudah didilut, ya. Pencampurnya atau pelarutnya itu tidak food grade, tapi sehingga tidak tulisan boleh dikonsumsi tapi harusnya. tulisannya tuh biasanya 100% minyak kayu putih. Ya, Nah, ya. Kalau 100% minyak kayu putih, harusnya tidak boleh pakai botol plastik. iya Tetapi sih. kenyataannya di luar sana, mereka pada pakai botol plastik dan botolnya bening-bening. Iya. Padahal essential oil murni itu tidak boleh menggunakan botol plastik. Pasti botol plastiknya melewat-melewat. Ya, Iya, pasti benar. kalah sama oilnya, pasti melewat-melewat. Oke. Dan botolnya itu mesti gelap, bukan botol bening seperti itu. Ya, Mm-mm. botolnya harus gelap supaya kualitas dari essential oilnya itu terjaga, tidak terkena sinar matahari langsung. Yaitu ada efeknya nanti ya. Mm-mm. Jadi efek toxicity malah. Mm-mm. Mm, oke, Panjang oke. lagi nanti ceritanya. Ya, tapi pada intinya minyak kayu putih itu kan termasuk essential oil. Karena termasuk pure essential oil, seharusnya tidak boleh digunakan dalam eh, apa namanya luasan yang luas gitu. Misalnya dibaluri nih seluruh tubuh. Nah, itu tidak boleh seharusnya ya. Mm-mm. Karena untuk kita mengoleskan secara topikal essential oil ke tubuh itu harus dengan pelarut, Mm. wajib dengan pelarut karena essential oil itu sangat pekat namanya aja dia intisarinya ya dari Ya. tanaman dia sangat pekat sangat konsentrat dan beberapa essential oil itu iritan ya Mm. sifatnya iritan termasuk minyak kayu putih itu kan dia mengandung senyawa sineol kalau Neol. sineolnya itu sangat tinggi beberapa orang yang mungkin kulitnya Mm. sensitif dia bisa gatel-gatel Mm. ya pernah nggak pakai minyak kayu putih di perut terus pusernya gatel-gatel gitu ya, itu karena berarti area sekitar situ kan termasuk area kulit yang sensitif Iya. kalau terkena minyak kayu putih murni
itu dia bisa gatel-gatel, ya iritasi. Nah, di Indonesia ini essential oil yang minyak kayu putih ya spesifiknya yang banyak dijual di pasaran itu sudah dilarutkan dan menggunakan pelarutnya itu adalah white oil atau parafin liquid kebanyakan. Yes, kebetulan banget tetangga depan rumah saya itu bekerja di perusahaan produsen white oil. Jadi saya dapat bocoran sama dia. Brand A, brand B, brand C, brand D, brand E di pasaran itu ngambil dari pabriknya dia gitu. Jadi memang yang ada di pasaran itu bisa dipastikan hampir semuanya menggunakan pelarutnya white oil ya atau parafin liquid. Di mana parafin liquid itu sebenarnya kalau langsung secara topikal digunakan ke kulit dalam jangka panjang itu juga tidak baik ya. Sementara kalau misalnya mau menggunakan yang pure essential oil murni, maka tidak boleh dioleskan on atau dalam bentuk botol drop. Jadi pure essential oil, ya. Jadi pure essential oil sekali lagi tidak boleh langsung diaplikasikan secara topikal kecuali dengan pelarut, ya. Pelarutnya macam-macam ya, bisa bukan hanya minyak nabati ya, pelarutnya bisa gel, bisa lotion, bisa apa aja ya pelarutnya, bisa air pun bisa, dikasih solubilizer bisa jadi ya. Apa aja pelarutnya, pokoknya dilarutkan. Kalau untuk dioleskan ke tubuh masyas ya dengan pelarutnya oil. Nah, kalau misalnya tanpa pelarut, itu hanya pada bagian spesifik. Misalnya jerawat, satu titik, tul, itu boleh tanpa pelarut. Atau pada titik refleksi tertentu. Misalnya di kaki nih, ada satu titik refleksi tertentu. Itu diteteskan tul, kemudian dipijat, ya, dipijat. Kalau kemarin di kelas aura kita belajar titik tertentu dipijat dengan energi. Nah itu boleh dengan essential oil tapi hanya satu tool. Itu pun biasanya satu tetes, tes satu aja tetes itu bisa untuk beberapa titik. Satu tetes itu bisa untuk beberapa titik refleksiologi. Jadi bukan hanya satu titik, satu drop, bukan ya. Satu drop itu bisa untuk beberapa titik refleksiologi, sedikit sekali. Iya benar. Karena dengan catatan memang ada apa? Karena poten banget ya, maksudnya konsentrat banget essential oil. Iya, konsentrat banget. Jadi, itu pun dengan catatan kulitnya tidak sensitif. Bener-bener. Ini kejadian dari aku beberapa minggu lalu, aku tuh sempat yang sakit tepar, terus disuruh pakai minyak kayu putih. Aku agak jarang sih pakai minyak kayu putih yang di pasaran gitu ya. Pas aku balurin di sini, nggak lama kemudian besok aku langsung merah di sini semua. Jadi kesimpulannya mungkin sebenarnya minyak kayu putih itu yang aslinya itu adalah essential oils. Yang kalau dipakai itu harus kita larutkan. Dan akhirnya sebenarnya kita bisa mungkin dari pihak IAA-nya juga kita mungkin mempertanyakan gitu ya. Merek-merek yang di pasaran yang klaimnya adalah 100% minyak kayu putih, itu sebenarnya tidak murni minyak kayu putih, tetapi dilarutkan gitu kan. Nah, ini teman-teman nanti kita juga akan ada obrolan live show dengan live talk dengan Mas Ano dari divisi edukasi dan kita akan membahas, kita akan membongkar membongkar minyak kayu putih di pasaran yang ternyata tidak semurni klaimnya gitu kan. Nanti teman-teman dinantikan aja waktunya, mungkin 2 minggu lagi ke depan itu bagaimana kita bisa mengetes apakah minyak kayu putih itu benar-benar murni atau sebenarnya pakai pelarut. Karena yang aku ngobrol dengan Mas Ano, pelarutnya itu sebenarnya agak bahaya gitu untuk itu lebih vulgar lagi tuh Mas Ano. Benar. Itu agak inilah untuk di kulit kita, terutama kulit yang sensitif gitu. Dan buat mereka yang mungkin terbiasa untuk minum itu mungkin harus rethink about it gitu, harus dipertanyakan lagi gitu ya. Jadi dinantikan ya. Saya kayak silet ya. Karena ini sebenarnya penting banget, kita kan sebagai kita harus menaikkan awareness ya soal minyak asir yang benar tuh bagaimana gitu. Dan kita harus hati-hati klaimnya, jangan sembarangan.
Eh, gitu ya. Terus, nah sebenarnya ini kita tinggal 10 menit lagi, mungkin 10 menit kurang. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Wow, udah ada 9 pertanyaan. Oke, ini yang pertama nih. eh nah, keluar nggak tuh pertanyaannya? Batiksim.id. Rempah-rempah kita banyak dicari. Apa planning jangka pendek IAA untuk memasyaratkan patchouli, clove, dan tadi berbagai macam minyak asiri yang tadi udah disebutkan Mbak Mida? Oke, jadi ini sudah divisinya Mbak Alia nih, sudah merancang, sudah merancang untuk mensosialisasikan Essential Oil Indonesia melalui beberapa platform sosial media, termasuk salah satunya di Instagram ini. Jadi Anda sering kepoin aja, ya, sering kepoin Instagram kita untuk mendapatkan edukasi-edukasi tentang Essential Oil Indonesia, utamanya patchouli. Ya, karena patchouli itu di luar negeri sampai ada patchouli lovers. Jadi dia semacam satu kelompok gitu ya, atau komunitas gitu, di mana isinya adalah mereka para pecinta patchouli. Sedangkan di Indonesia banyak kita yang belum paham bahwa patchouli itu sebenarnya adalah asli dari Indonesia. Minyak nilam, betul. Jadi kita bikin singkat aja ya Mbak Mida karena waktunya terbatas. Jadi ya kalau jangka pendek IAA ya kita berusaha untuk mengangkat awareness atau mengedukasi lah gitu tentang minyak asiri Nusantara lewat platform-platform digital sosial media. Ya, salah satunya dengan IG live seperti ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman masyarakat Indonesia secara umum juga lebih tahu manfaatnya minyak asiri. Kita lanjut ke berikutnya. Sebentar, banyak banget nih, aku bingung harus nanyanya ya. Oke. Oke, ini bagus nih. Oh iya, dan teman-teman boleh mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut menyaksikan IG Live ya dalam rangka mensosialisasikan Essential Oil Indonesia. Juga follow akun IAA ini, Indonesia.aroma. Oke, Pak Mida, kita coba mungkin bisa lebih pendek karena kita cuma. Oke. Bagi kakak-kakak, kira-kira apa hambatan utama minyak asiri Indonesia biar bisa apa tuh? Biar bisa jadi terdepan di dunia, gitu. Biar bisa jadi terdepan di dunia. Oke. Sebenarnya kalau masalah kualitas minyak asiri Indonesia itu sudah sangat terkenal ya di dunia. Yang menjadi hambatan sebenarnya itu adalah mekanisme pasar ya. Lebih spesifik kepada mekanisme pasar, jalur perdagangan. Karena Indonesia ini untuk ekspor saja kita tuh masih harus lewat Singapura. Jadi belum bisa direct ke Eropa. Kita kirim ke Singapura, Singapura cuma ganti dokumen, Singapura kirim ke Eropa sudah beda harga. Ini realita loh. Oke. Jadi misalnya dari kita harga berapa masuk ke Singapura, ganti dokumen, kirim dari Singapura ke Perancis misalnya untuk berbagai macam brand, kirim ke Amerika, kirim ke Jepang, kemana-mana. Mereka sudah dapat beda harga, selisih harga gitu. Sebenarnya kalau ini kita bisa direct, kita bisa membantu banyak petani penyuling kita. Ini juga saya gemes dari dulu ya. Ini mekanisme pasar yang masih terus diupayakan oleh teman-teman di Dewan Atsiri. Memang ada beberapa teman yang sudah dapat jalur direct ke buyer internasional, tetapi itu tidak bisa dalam jumlah besar. Yang dalam jumlah besarnya kita masih harus masuk ke negara Singapura tersebut. Ya, harus ngumpulin ya. Dan mungkin juga ya salah satu peranan IA adalah membuat standarisasi dari kualitas minyak asiri Indonesia. Karena namanya minyak asiri kan pasti akan dilihat komponen konstituennya atau senyawanya gitu kan. Jadi harus berusaha selalu di range tertentu ya supaya dianggap kualitasnya baik. Oke, coba kita nanya kualitasnya. Ini banyak banget teman-teman yang nanya, aku juga bingung sebenarnya. Kita pilih aja. Oke. Ini salah satunya. Ini dulu. Nah, dari Natural Lover 98. Selamat pagi Bu Mida. Untuk fenol, apakah betul-betul tidak boleh digunakan oleh bayi? Oh iya, ini pernah dulu saya share ya di kelas-kelas saya sebelumnya. Nah, mengenai pro kontra phenol oil gitu ya. Memang di luar sana itu ada riset bahwa senyawa anetol itu tidak boleh untuk bayi di bawah usia 2 tahun. Itu tidak disarankan, bukan tidak boleh ya, tidak disarankan untuk bayi di bawah 2 tahun karena termasuk senyawa yang iritan. Nah,
sementara pertanyaannya itu adalah ini berkaitan dengan kearifan lokal. Ketika riset itu dilakukan, yang dilakukan riset itu adalah mereka-mereka yang tinggal di negara lain dengan kondisi yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan kondisi tubuh yang berbeda, dengan generasi-generasi yang tradisi-tradisi yang berbeda. Sementara di Indonesia, penggunaan phenol oil untuk minyak telon itu sudah dari eyang ke eyang ke eyang ke eyang ke eyang sampai ini entah tidak terdeteksi ya. Yang artinya adalah secara genetik tubuh kita itu sudah beradaptasi dengan phenol oil. Secara genetik ya, jadi sudah dari gennya kita itu sudah beradaptasi dengan phenol oil, sudah turun temurun, sehingga mungkin di sana hal tersebut berbahaya, tetapi di kita dengan kearifan lokal kita, secara genetik kita mampu beradaptasi dan aman-aman saja. Ya, 270 juta masyarakat Indonesia ketika lahir semua menggunakan minyak telon dan alhamdulillah baik-baik saja. Belum ada satu kasus pun yang karena minyak telon kemudian berakibat fatal terhadap bayi. Nah, ini yang mau diangkat oleh riset-riset IAA, yaitu kearifan-kearifan lokal kita. Karena selama ini kita itu literatur selalu ambil dari luar negeri, yang mana literatur dari luar negeri itu nggak bisa saklek langsung kita pakai, nggak bisa. Karena beda semua, lingkungan beda, kondisi tubuh kita beda, ya. Contoh aja, masalah ini jerawat ya, jerawat akne. Ini pernah saya membantu skripsinya salah satu teman mahasiswa untuk membunuh bakteri P. acne. Itu dia menggunakan sampel tea tree oil. Yang terkenal itu kan jerawat pakai tea tree oil. Sama dia menggunakan minyak jeruk purut kita punya, ya, kefir lime oil. Ternyata jauh lebih efektif menggunakan kefir lime oil untuk kulit orang Indonesia. Nah, tapi kan itu tidak terkenal ya. Yang terkenal kan orang taunya adalah tea tree oil. Nah, contohnya seperti itu. Begitu juga dengan phenol ini. Ya, mungkin di luar negeri itu tidak bagus untuk mereka, tetapi di kita ini sudah menjadi tradisi dan justru kita butuh itu. Oke, teman-teman, maaf Mida. Teman-teman ini yang nanya banyak banget dan pertanyaannya bagus-bagus. Tapi waktu kita sudah hampir selesai. Jadi gimana kalau kita close dulu untuk yang sekarang? Nanti kita lanjut di sesi kedua khusus untuk tanya jawab. Gitu Mbak Mida. Oke. Boleh. Jadi sayang banget ini pertanyaan banyak banget dan bagus-bagus. Jadi dan kita kan lebih enak juga ngobrolnya. Jadi teman-teman, aku akan stop dulu IG live yang ini. Nanti aku akan buka IG live yang baru khusus untuk tanya jawab. Jadi kita lebih leluasa tanya jawabnya. Nanti langsung join aja ya. Sebentar ya, aku close dulu ya. Oke. Makasih. Tapi kalau misalnya ini pertanyaannya masih bisa sebentar, saya ini dulu deh. Saya di capture aja, di capture pertanyaannya. Pertanyaannya bisa nggak gini lagi. Oke. Saya tutup dulu.